Acara ini tentu saja sangat penting sebagai tanggapan positif terhadap perkembangan zaman, bahwa aksara dan bahasa daerah sudah semestinya ikut berperan dalam pemanfaatan teknologi digital. Perhatian Pandi tentu saja bukan hanya pada aksara Sunda. Hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan Pandi yang bertajuk digitalisasi aksara daerah seperti di Jawa, Bali, Makassar, dan daerah-daerah lainnya. Usaha memantapkan dan menyebarluaskan aksara dan bahasa daerah seyogianya dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan serta sistematik. Bukan hanya melalui pendidikan dan pengajaran, melainkan juga melalui penerbitan buku bacaan yang ditulis dalam bahasa dan aksara daerah melalui media baru yaitu internet dan perangkat digital. Meskipun Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, tetapi hanya sekitar 5% yang mempunyai aksara sendiri. Sunda adalah salah satu etnis di Nusantara yang mengenal tradisi tulis sejak abad ke-5 Masehi sampai sekarang. Kita bisa gali bukti-bukti tradisi tulis orang Sunda dari berbagai prasasti serta naskah kuno yang ditulis dalam lontar, daluang, dan sejenisnya. Tentu saja tradisi tersebut tidak boleh terputus meskipun kita telah melewati berbagai zaman. Upaya-upaya pengembangan aksara dan bahasa daerah selalu dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk reaksi atau tanggapan dari pemerintah dan masyarakat umum yang masih menganggap sepele atau bahkan tidak penting, apalagi di tengah gemuruhnya suasana globalisasi sebagaimana Pak Wali Kota tadi sampaikan. Kita bisa melihatnya dari beberapa bukti. Pertama, posisi bahasa daerah yang juga mencakup aksaranya berada dalam situasi kritis dalam kurikulum nasional dan daerah. Masalah-masalah yang berkaitan dengan status guru bahasa daerah juga belum terselesaikan sampai sekarang. Kedua, landasan hukum pemeliharaan dan pengembangan aksara dan bahasa daerah belum menyeluruh, belum komprehensif. Dan beberapa pemerintah daerah bahkan tidak melaksanakannya. Pada tingkat nasional, kita mencatat beberapa pedoman yang bisa kita jadikan acuan. Pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 32 Ayat 2 berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional. Dua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, Pasal 35 sampai 39, menyatakan bahwa bahasa daerah dapat digunakan untuk penulisan karya ilmiah, penamaan lokasi geografi, dan informasi tentang produk, barang, atau jasa, rambu-rambu umum, penunjuk jalan, spanduk, dan media massa. Pedoman hukum lain adalah yang ketiga, politik bahasa nasional dalam kedudukannya sebagai satu bahasa daerah sendiri sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, alat penghubung dalam keluarga dan masyarakat daerah, serta fungsinya sebagai satu pendukung bahasa nasional, bahasa pengantar di sekolah, serta alat pengembang serta pendukung budaya daerah. Beberapa pedoman lainnya yang keempat adalah butir ketiga Sumpah Pemuda, yakni menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dengan kata menjunjung tinggi dan bukan mengakui, sebagaimana butir pertama dan kedua Sumpah Pemuda yang berarti mengisyaratkan bahwa bahasa dan sastra daerah sebagai kekayaan budaya bangsa tetap dipelihara dan dikembangkan oleh negara. Akan tetapi landasan hukum di atas masih memerlukan penjabaran yang lebih lengkap di tingkat daerah, karena pemerintah pusat menyerahkan hal-hal yang berhubungan dengan bahasa dan aksara daerah kepada pemerintah tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. Tentu saja ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tetapi persoalan bahasa dan aksara daerah yang begitu luas ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu badan.
Ada beberapa program badan bahasa yang sangat penting seperti pemetaan bahasa, kebinekaan bahasa, dan penerjemahan buku sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia. Kegiatan ini semestinya kita dukung dan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Pada tingkat Jawa Barat, ada Perda nomor 14 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Perda nomor 5 tahun 2003 tentang pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah. Perda ini selalu dijadikan landasan hukum dalam berbagai kegiatan bahasa dan aksara daerah di Jawa Barat. Namun, Perda ini juga memiliki banyak kelemahan ketika dihadapkan pada perkembangan digital, sehingga harus segera direvisi. Di luar itu, ada beberapa lembaga dan komunitas yang terus berjuang melestarikan, membina, dan mengembangkan aksara Sunda dengan beragam tantangannya. Misalnya, sejak tahun 1989, Yayasan Kebudayaan Rancage memberikan hadiah kepada para penulis bahasa daerah dan juga penghargaan kepada orang-orang yang berjasa mengembangkan bahasa daerah, termasuk aksara. Awalnya kegiatan ini hanya untuk bahasa Sunda, tetapi kemudian berkembang ke bahasa lain seperti Jawa, Bali, Lampung, Banjar, Madura, dan Batak. Selama 33 tahun berkecimpung dalam pengembangan bahasa daerah, hal yang paling sering muncul adalah kekhawatiran banyak pihak terhadap keberadaan bahasa daerah yang kian tersisih. Namun, kekhawatiran tersebut tidak disertai upaya-upaya yang lebih nyata. Dukungan terhadap lembaga budaya memang sangat minim. Apa yang dilakukan Pandi sangat strategis, karena sejauh ini belum ada yang mau mengurusi aksara Nusantara secara serentak dan melibatkan banyak kalangan. Selain itu, Pandi memiliki banyak pengalaman di dunia digital, dan ini sangat penting untuk membawa aksara ke era kekinian. Memang sebelumnya banyak kegiatan yang berkaitan dengan aksara Sunda berupa seminar, simposium, kongres, dan kegiatan lainnya. Tetapi baru kali ini ada kegiatan simposium aksara yang memfokuskan pada digitalisasi secara sistematik dan melibatkan banyak pihak. Sebagai lembaga yang telah 33 tahun mengamati, mencermati, dan membina perkembangan bahasa dan aksara daerah, Yayasan Kebudayaan Rancage tentu saja sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi pada tahun ini, Rancage berencana mengadakan Konferensi Internasional Budaya Sunda ketiga. Isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan digital tentu akan menjadi kajian penting dalam konferensi tersebut. Sebab kami percaya peradaban Sunda di masa depan hanya bisa dicapai dengan baik jika kita dapat mengembangkan apa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Bahasa dan aksara Sunda merupakan tonggak peradaban, identitas terpenting dalam kehidupan kebudayaan. Semoga simposium ini dapat menghasilkan berbagai rumusan yang tidak sekedar rekomendasi, tetapi benar-benar dikerjakan dan dilaksanakan. Ini juga merupakan tindak lanjut kegiatan sebelumnya. Pada tanggal 26 Mei 2008 ada kegiatan seminar standarisasi aksara Sunda untuk Unicode yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Universitas Padjadjaran. Kegiatan 13 tahun silam tersebut merupakan cikal bakal digitalisasi aksara Sunda, dan sekarang Pandi akan mengembangkannya lebih lanjut secara sistematik dan semoga berkelanjutan. Sekali lagi penghargaan yang tinggi dari kami dan kebanggaan kepada Pandi yang dengan konsisten, persisten, terus melanjutkan upaya-upaya digitalisasi aksara Nusantara. Selamat bersimposium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.